Jika kita melihat perkembangan dalam sejarah gereja, sampai saat ini, yang paling sulit dipahami itu adalah Ekaristi. Paling sulit. Dan kita bertanya, mengapa sulit dimengerti, dipahami, apalagi diterima? Karena Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Kalau Yesus itu adalah roti hidup dan kita makan dagingnya, berarti kita kanibal, pemangsa, predator. Diprotes, masa iya sih? Dan Yesus mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Dia tidak mengatakan, betul kamu yang benar. Tidak. Dagingku adalah benar-benar makanan. Apa yang terjadi? Reaksinya, mulai saat itu banyak dari muridnya mengundurkan diri. Pelan-pelan sibuk bilang sama dia, ya saya ada urusan. Pelan-pelan ya. Dan tak tampak lagi batang hidungnya. Sampai penginjil mengatakan, mulai hari itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Artinya bahasa sekarang ya, murtad. Itu kan Ekaristi. Itu bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Tuhan Yesus sudah ada yang diyakini. Dan inilah alasannya. Jadi bahwa perayaan Ekaristi itu adalah inti dalam perayaan gereja Katolik. Semua pesta syukuran senantiasa dikaitkan dengan Ekaristi. Dan hari ini kita merayakan Ekaristi khusus untuk pengabdian Bapak Pasaribu selama 25 tahun mengajar, mengabdi, mendidik, atau dengan bahasa filosofis hidup dalam yayasan ini. Karena yayasan ini bukan hanya masalah di sekolah, tetapi masalah hidup. Pengurusnya siswa dan guru-guru, karena berjuang untuk kehidupan. 25 tahun itu dirayakan, kita sebut pesta perak dalam simbol alkimia. Perak itu senantiasa dikaitkan dengan dimensi feminitas, keperempuanan. Dalam psikologi ada istilah anima dan animus. Perak itu senantiasa dikaitkan dengan sifat-sifat kewanitaan. Bukan karena dia wanita, tidak. Artinya prinsip itu dipahami menjaga kehidupan. Maka kodrat wanita itu ya menjaga, memelihara kehidupan. Maka wajar kalau banyak ibu itu wanita suka pelihara bunga. Kalau ada wanita mulai jadi tukang bengkel, saya jadi ragu, jangan ini dua kodrat ini. 25 tahun itu banyak ya. Sangat sedikit
di antara orang yang bisa sampai 25 tahun. Sedikit ya, apalagi 50. Karena kan sudah 50 tahun ya, tidak mungkin mengabdi di salah satu yayasan 50 tahun kecuali pemiliknya. Dan apa yang dilaksanakan selama 25 tahun ini, berarti Bapak Pasaribu ini, murid-murid yang pernah dihadapi di sini, itu sudah banyak jadi orang hebat. Dan saya tidak tahu apakah dikenal semua. Salah satu kehebatan Uskup almarhum Uskup Padang Monsinyur Situmorang itu adalah menghafal nama-nama anak sekolah SMA Don Bosco di Padang. Dihafal ya. Kamu si ini kan? Iya, kamu si ini. Apa rahasianya? Sebelum pergi ke sekolah, dia sudah minta foto-foto dari guru, ya. Dan disapa satu-satu. Itu adalah perhatian yang paling luar biasa. Maka seorang guru, pendidik yang tidak menghafal nama murid-muridnya keterlaluan. Ya, keterlaluan. Dan kalau dihafal, ya memang harusnya begitu. Itu yang pertama ya, tanda perhatian, mengenal, paling tidak dia hafal namanya. Bukan hanya karena dia paling nakal maka dihafal namanya. Karena salah satu definisi dalam filsafat pendidikan adalah mengenal apa yang tidak diketahui. Itulah dalam filsafat pendidikan dari Thomas Aquinas. Kalau tidak dikehendaki, tidak diinginkan, maka kodrat kedua guru adalah mematik, menunjukkan kehendak dalam hati setiap peserta didik itu untuk hidup. Hanya kita yang mesti belajar ya, semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Semoga pengertian selama 25 tahun ini ya, membawa cerita menarik, bisa ditulis itu ya, pelan-pelan ditulis itu. Karena kalau kamu tidak tulis akan lewat begitu saja. Ditulis ya. Maka penting buku harian. Karena kalau kita menulis biografi itu bagus. Semoga pengalaman 25 tahun ini semakin menguatkan ya dalam hidup. Tak ada disesali. Semakin banyak penyesalan, semakin menderita. Semuanya mesti disyukuri. Terima kasih Tuhan. 25 tahun. 25 tahun itu waktu yang sangat dewasa dalam umur. Walaupun menurut penelitian baik orang baru mulai jujur di atas umur 40 tahun. Ketika saya baca artikel itu, saya kaget. Orang baru mulai jujur di atas umur 40 tahun. Kata jujur itu berkaitan dengan kata sederhana. Itu sederhana. Maka kalau dikatakan dia sederhana ya yang memang begitu. Tak ada yang bisa lah. Oh dia sederhana berpakaian ya. Ya artinya ya memang hanya itu yang dia punya. Dan tidak ingin lebih dari itu, itulah sederhana.
juga berkaitan dengan kejujuran. Senantiasa berpasangan itu. Maka saya tidak mengatakan bahwa yang di bawah 30 tahun, 40 tahun tidak jujur. Itu adalah penelitian para psikolog. Jadi itu adalah semacam dipukul rata. Pasti ada juga yang ya di bawah ya. Itulah kecenderungan kita. Sekarang Bapak Pasaribu umur berapa? Katakanlah separuh umur Bapak sudah dilewati di sekolah ini ya. Artinya anak yang lahir pada saat Bapak baru masuk ke sekolah hari itu, kalau dia memang pintar anak itu, dia sudah pasti sarjana. Kalau nggak sarjana, otaknya jongkok. Pasti dia sudah sarjana. Maka semua pengalaman itu kita mesti syukuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat suster-suster yang menerima saat itu. Terima kasih dengan bersama rekan-rekan guru, bersama mengabdi. Karena pengabdian tanpa kawan itu bukan pengabdian, ya, itu buaya. Kenapa saya katakan buaya? Buaya itu suka makan sendiri. Maka ciri khas pengabdian guru senantiasa dalam kelompok guru-guru yang lain. Tak ada guru yang tidak menceritakan sesama gurunya. Senantiasa, wah, rekan saya itu, ibu ini, bapak ini. Maka salah satu tugas Bapak Pasaribu adalah tulislah pengalaman kamu itu ya, 25 tahun. Dan itu bisa menjadi buku, menjadi arsip dari Yayasan Laurentius ya. Mungkin nanti ada di antara guru-guru lain, suster, atau ada dari alumni sekolah ini diminta tolong ya, buatlah ini satu buku. Sehebat apapun dia, buku elektronik dia tetap elektronik. Buku yang sudah jadi, sesederhana pun dia, kita cari, kita garis bawahi, kita kasih stabilo. Yang stabil itu penting, tapi jangan dibuat sebaliknya, seperti yang terjadi di Ekanopan. Pastor di Ekanopan mengirim berita perjalanan. Setiap stasi yang dituju, nama stasi itu dikasih stabilo. Satu hari pastor berkunjung ke sana. Dan umat kaget, pastor kok tiba-tiba datang? Tapi menurut jadwal Ina, hari ini saya berkunjung ke sini. Tapi pastor sudah coret. Padahal dikasih stabilo. Maka mencoret dan stabilo, ajarkan juga itu untuk murid-murid ya. Tidak semua orang mengerti. Dicoret dan dikasih stabilo, walaupun juga dicoret, beda. Guru yang jahat mencoret, guru yang baik stabilo. Itulah Bapak Pasaribu ya.